kasus Novi Pratiwi vs Agus Salim terkait donasi 1,5 M. Abang melihatnya gimana sih Bang sebagai praktisi hukum? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Ini mungkin udah kesekian media yang minta pendapat saya tentang konstruksi hukum pokok permasalahan tentang Novi Pratiwi dan Agus Salim melalui kuasa hukumnya. Jadi gini ya, saya buka kembali tentang pokok permasalahan. Akar masalah dulu saya ceritakan. Akar masalah kan kecelakaan si Agus Salim tentang matanya yang siram air keras. Timbul inisiatif daripada Novi untuk mengumpulkan dana, ya, donasi untuk mengobati dia. Nggak cukup, dia menggunakan Denny Sumargo ya sebagai podcastnya. Terakumulasi lah uang ini kurang lebih ya 1,5 M, kan kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian ternyata Denny Sumargo tanpa setengah Novi juga sudah menyalurkan tuh melalui Agus Salim rekeningnya langsung. Nah, dalam perjalanannya inilah timbul kekisruan itu. Kekisruan timbul karena apa? Rupanya dalam monitoring ini Agus Salim memampatkan nih uang kurang lebih 9 bulan lebih untuk kepentingan di luar daripada pengobatan. Dia menggunakan BPJS. Lah, sementara uang ini dipergunakan untuk kepentingan keluarga, kan tidak sesuai dengan peruntukan. Kalau kita lihat di konstruksi hukumnya ya. Nah, terjadilah silang pendapat di antara mereka. Novi tidak menerima bagaimana caranya supaya ini kembali ke yayasan, supaya nanti dari yayasan itu memfasilitasi yang bersangkutan untuk melakukan pengobatan. Kira-kira gitu ya intinya. Jadi rupanya dalam perjalanan ini timbul kembali komentar-komentar dari netizen dan lain sebagainya. Merasa mereka tuh si Agus Salim merasa ditekan, merasa diperas, kemudian uang mereka digelapkan. Nah, yang perlu saya jabarkan di sini, ini kan bukan uang Agus Salim, ini kan uang donatur. Novi sebagai fasilitator kembalikan ke yayasan. Sekarang laporan penggelapan itu bisa bermuara ke pidana apabila Novi menggelapkan uangnya, tidak ada uangnya di tempat. Tapi kalau uangnya lengkap di tempat, mens reanya di mana? Menggelapkannya di mana? Kan nggak ada penggelapan. Bahkan saya monitor katanya Novi akan memfasilitasi untuk melakukan pengobatan kepada si Agus Salim. Nah, tinggal bagaimana nanti perjalanannya kalau seandainya ini terjadi, nah sisa uang ini, nah ini dan tentunya Novi mempunyai kewajiban minta pendapat daripada donatur. Bisa nggak sisa uang ini untuk kehidupan mereka? Kalau tidak bisa, Novi tidak bisa mengambil langkah-langkah itu. Karena ini memang juga bukan hanya uang Novi. Nah, kira-kira gitu ya. Bang, tapi kan di saat persoalan kemarin Novi mengklarifikasi semua dari A sampai Z dan dia bilang saya bukan menantang tapi saya siap kalau misalnya diaudit termasuk stafnya dia, krunya dia diaudit rekeningnya. Dia siap tapi dia tidak ingin menantang juga. Terus dia bilang apakah akan melapor balik? Dia bilang tidak, saya hanya fokus ke penyembuhan matanya. Menurut Abang sendiri gimana? Tapi Agus tetap ingin mempidana atau melaporkan terkait UU pencemaran nama baik. Ya ini yang saya katakan tadi ya. Mungkin aku sudah merasa bahwa itu miliknya. Makanya melaporkan bahwa uangnya digelapkan. Sekali lagi saya ingatkan ini bukan uangnya Agus. Ini uang dari uluran tangan para donatur. Yang mau dilaporkan itu apa? Kalau seandainya tidak berkenan, ya Agus bisa menuntut supaya uang ini kembalikan kepada donatur. Tapi ternyata Novi ada di situ, di yayasannya uangnya lengkap semua, bisa dibuktikan, bisa diaudit. Nah, unsur pidananya di mana? Unsur penggelapannya di mana? Kemudian penekanan pemerasan yang apa? Karena menggunakan netizen, tekanan netizen. Ada lagi tekanan netizen menyayangkan juga kenapa harus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini masalah sepele yang tidak ruwet, tapi dibikin ruwet gitu loh. Bisa dibilang ada bisikan-bisikan goib dari pihak Agus Bang, seperti dari pengacara atau keluarganya atau gimana sih Bang, kok bisa sampai seperti ini? Sedangkan Novi kan bagi netizen bilang ingin membantu malah tapi dipidanakan di polisi Bang. Ini prinsip ya, berbuat baik belum tentu hasilnya baik. Itulah kehidupan. Yang menerima objek kebaikan itu ternyata berbalik. Kalau saya sebagai manusia ya,
Saya berterima kasih kepada orang yang sudah saya dibantu, terus saya melaporkan orang yang bantu saya. Ini namanya tidak pernah bersyukur. Itu prinsip saya ya. Tapi kita lihat juga bagaimana alirannya kembali karena lihat akumulasi uang yang agak lumayan 1,5 M, sehingga merasa ini miliknya, melaporkan, melakukan penggelapan. Itu yang saya ceritakan tadi. Nah sebaiknya ya Agus Salim berbicara saja baik-baik kepada pihak Novi bagaimana sebaiknya. Kalau pihak Novi mengatakan ayo kita berobat, memang peruntukannya untuk berobat, ya lakukan saja. Nah, ternyata menggunakan BPJS supaya ini lebih cepat, pergunakan aja uang ini untuk secara maksimal. Masalah nanti kalau sudah purna, sudah selesai, sudah itulah maksimalnya, ada sisa uangnya. Tentunya donatur diminta pendapat oleh Novi. Novi tidak bisa ngambil langkah sendiri. Uang ini bagaimana? Apakah kita serahkan ke pihak keluarga Agus untuk membantu kehidupannya? Itu tanya kepada donatur. Karena bagaimanapun Novi harus mempertanggungjawabkan para donatur sesuai dengan permintaannya untuk membantu orang. Nah, tentunya donatur akan bertanya, Novi kemana itu uang? Kenapa tidak sesuai dengan peruntukannya? Wajar donatur. Nah, netizen akan bertanya kembali, kenapa seperti itu? Udah dibantu kok nggak tahu diri? Nah, ada lagi yang seperti itu. Tapi di akhirnya ada juga netizen, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak diselesaikan saja ya? Saya bilang namanya netizen, itu tidak bisa kita salahkan. Dia kan punya pendapat masing-masing. Karena mereka hanya tahu kulit luarnya, tidak tahu substansi permasalahan. Yang tahu substansi permasalahan kan antara Novi, donatur, dan Agus beserta keluarganya maupun pengacaranya. Tapi itu sah-sah saja. Netizen nggak bisa disalahkan, memang itu pendapat dia. Silakan diterima syukur, nggak terima ya bukan jadi masalah. Bang, karena Novi bilang awal kronologinya itu kan Denny saat Agus ke podcastnya Denny, dia bilang mau ini gak boleh gak kirim donasi buat ini Agus. Dan Denny sempat bilang gak usah deh, saya nggak pernah selama ini di podcastnya dia bilang gitu kan. Denny. Akhirnya pas sudah selesai Denny menghubungi Novi bilang oh yaudah boleh nggak apa-apa deh kita ajuan open donasi deh gitu. Terus kata Novi oh bagus deh kalau itu yaudah boleh nggak apa-apa. Ternyata itu pakai rekeningnya Agus bukan yayasannya si Novi. Itu yang membuat Novi banyak kecewa. Terus ternyata uang yang 90 kan kepake itu bang buat bayar utang buat apalah gitu. Dari pihak Agus juga tidak memberitahu tim Novi dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mutasinya. Itu yang membuat Novi juga kecewa. Ini cerita yang sebenarnya gitu kata Novi bang. Nah, jadi begini ya. Saya juga menyalahkan Novi juga dalam hal ini ya. Seharusnya sebelum ini perjalanan terjadi, Novi harus mengadakan kesepakatan dengan pihak Agus Salim. Ingat loh, uang ini kita kumpulkan adalah untuk mengobati kamu, bukan untuk peruntukan orang lain. Ada ikatan perjanjian, kesepakatan. Sehingga pada saat disimpangkan ini berarti dia salah besar langsung mengembalikan itu, karena tidak peruntukannya. Kekecewaan Novi itu wajar-wajar saja. Yang saya sesalkan kan di sini, bagaimana rekening Agus Salim bisa nyampe ke Denny Sumargo. Sementara kan yang berhubungan dengan Denny Sumargo ini kan Novi Pratiwi. Nah, ini yang perlu nanti ditelusuri apabila bermuara ke hukum. Nanti tentunya penyidik akan menelusuri ini. Tapi bagi saya pribadi kan saya katakan tadi bahwa kalau saya sudah dibantu orang, apapun itu saya harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Tinggal sekarang ini, uang ini ada di tempat nggak? Kalau uang ini ada di tempat dan siap diaudit, ya nggak ada mensreanya, nggak ada penggelapannya. Kecuali pada saat diaudit, dilihat ternyata uang ini sudah menguap. Nah, itu kena menggelapkan dia. Berarti modus, kan gitu. Ya tinggal kita lihat perjalanannya nanti. Nah, tapi saya cuma berharap di akhir ini ya, saya berharap duduklah bersama-sama. Ya Agus Salim dengan keluarganya, melalui pengacaranya dengan Novi Pratiwi duduk untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini dan peruntukan uang ini. Tentunya semua ini, duduk ini harus diketahui oleh para donatur.